Gak mau lihat video kita, yang bener aja, rugi dong. Apa sih individual difference itu? Konsep individual difference. Konsep individual difference atau perbedaan individual menjadi landasan utama dalam memahami variasi yang ada dalam perkembangan manusia. Sejak awal kehidupan, individu menunjukkan pola-pola perkembangan yang berbeda dalam fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Dari berbagai macam perbedaan, sangat penting memahami perbedaan individual dalam berbagai macam bidang. Lalu, variasinya apa saja ya? Pendidikan penting untuk kita memahami variasi individu dalam hal ini akan mengikuti proses pembelajaran dan juga memberikan guru dan sistem pengalaman pembelajarannya yang relevan, efektif, dan juga bagi setiap individual. Berikut adalah contoh beberapa aspek variasi penerapan individual dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu kemampuan akademik, yang kedua gaya belajar, dan yang ketiga yaitu minat, yang keempat kebutuhan khusus, dan yang kelima karakteristik personal. Yang pertama yaitu motorik anak dan juga kemampuan bahasa. Dengan itu, kita harus memahami agar membantu kita menghargai dalam keunikan setiap individu. Variasi yang kedua yaitu variasi individual dalam pendidikan. Yang kedua yaitu variasi individual dalam pendidikan. Apa sih variasi individual dalam pendidikan itu? Yaitu penting bagi kita untuk memahami variasi individual dalam pendidikan karena hal ini akan mempengaruhi proses pembelajaran dan juga memungkinkan guru dan sistem pendidikan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang relevan, yang efektif, dan juga kondusif. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa aspek variasi individual dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu kemampuan akademik, yang kedua gaya belajar, yang ketiga minat, yang keempat kebutuhan khusus, dan yang kelima karakteristik personal. Apa saja sih yang perlu dipertahankan? Yaitu gaya berpikir siswa menjadi 3 konsep. Yang pertama, gaya berpikir siswa pada permulaan pembelajaran, yakni memiliki 2 jenis, yaitu clean dependent dan clean independent. Yang kedua, gaya berpikir siswa dalam menerima pembelajaran, yakni ada 2 jenis gaya berpikir dalam menerima pembelajaran, yaitu gaya reflektif dan gaya reseptif. Yang ketiga, gaya berpikir siswa dalam menerapkan pembelajaran, yaitu ada 2 jenis, yaitu gaya inklusif dan refleksif. Terakhir, gaya berpikir siswa dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu gaya belajar yang mempengaruhi terhadap pembelajaran. Memahami gaya belajar siswa dapat membantu dalam merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan maksimal. Beberapa pengaruh utama gaya belajar terhadap proses pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama preferensi pengolahan informasi, yang kedua efektivitas pemahaman, yang ketiga terhadap proses pembelajaran, yaitu ada 5 jenis. Yang pertama preferensi pengolahan informasi, yang kedua efektivitas pemahaman, yang ketiga motivasi dalam keterlibatan, yang keempat efisiensi pembelajaran, yang kelima pengajaran yang disesuaikan. Penerapan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar individu. Dengan memperhatikan gaya belajar individu, guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai potensi belajar mereka yang lebih optimal. Jadi ada beberapa langkah untuk menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar individu. Yang pertama adalah kenali gaya belajar siswa